adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk terus belajar. Kembali lagi bersama Putri D dalam pembahasan soal penilaian akhir tahun atau PAT untuk kelas 4 SDMI tema 9 semester 2. Nah, untuk video pembahasan penilaian akhir tahun tema sebelum-sebelumnya seperti tema 6, 7, dan 8, kalian bisa klik link yang ada di sini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan soal penilaian akhir tahun ataupun pembahasan materi-materi lainnya dari channel ini. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, adapun soal nomor 1, hak yang didapatkan penduduk yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah, di sini ada hak. Itu artinya segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, adapun hak yang didapatkan penduduk yang tinggal di sekitar PLTA itu adalah, yaitu mendapatkan listrik dari PLTA. Jawaban yang pertama itu option yang D. Nah, kita cermati di pilihan yang A, itu ada menjaga kebersihan sumber daya air. Itu merupakan kewajiban kita. Nah, kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Seperti itu adik-adik. Nah, sehingga nomor 1 jawabannya adalah option yang D. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Kewajiban manusia terhadap lingkungan tempat tinggalnya adalah titik-titik. Kewajiban. Seperti yang Putri D sampaikan tadi, bahwa kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, jadi yang harus dikerjakan di tempat tinggal kita, di tempat tinggalnya adalah, yaitu menjaganya agar tetap lestari. Nomor 2 adalah jawaban yang paling tepat, option yang C. Kemudian selanjutnya soal nomor 3. Segala sesuatu yang diperoleh oleh setiap manusia sejak lahir adalah, segala sesuatu yang diperoleh atau yang harus didapatkan itu oleh setiap manusia sejak lahir disebut dengan hak. Maka jawaban nomor 3 adalah option yang A. Nah, di sini ada kewajiban seperti yang Putri sampaikan tadi. Kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Nah, maka nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 4. Salah satu bentuk kewajiban yang dapat ditunjukkan terhadap lingkungan alam yaitu, kewajiban terhadap lingkungan alam. Kita cermati option yang A, menebang pohon di hutan. Nah, ini bukan merupakan kewajiban. Kemudian yang B, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi kewajiban atau yang harus kita lakukan terhadap lingkungan itu adalah menjaga kebersihannya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah option yang B. Kemudian di sini ada option yang C, yaitu membuang sampah sembarangan itu tidak boleh. Kemudian memperoleh lingkungan kumuh. Nah, di sini ada lingkungan kumuh. Lingkungan kumuh itu artinya lingkungan yang tidak sehat. Nah, maka jawaban yang paling tepat, kewajiban terhadap lingkungan itu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Lanjut ke soal yang nomor 5. Perilaku berikut yang menunjukkan sikap boros dalam menggunakan energi adalah titik-titik. Sikap boros. Nah, boros itu artinya menggunakan energi secara berlebihan. Nah, kita cermati option yang A, berjalan kaki untuk jarak yang dekat, itu bukan menunjukkan sikap yang boros. Kemudian option yang B, mematikan keran air saat sikat gigi. Nah, ini juga bukan merupakan kegiatan yang boros. Kemudian memadamkan lampu saat siang hari. Nah, ini merupakan sikap untuk menghemat energi. Kemudian yang D, tidak segera mematikan kompor saat air mendidih. Nah, seharusnya kita segera mematikan kompor saat air mendidih. Nah, jika tidak mematikan kompor itu merupakan sikap yang boros terhadap energi. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah option yang D. Nah, option yang D ini merupakan contoh sikap boros dalam menggunakan energi. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 6. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan alam yaitu dengan cara reboisasi. Nah, reboisasi merupakan kegiatan reboisasi itu merupakan penanaman hutan kembali atau penghijauan. Kita cermati option yang A, membuat lahan pertanian. Bukan merupakan arti dari reboisasi. Kemudian yang B, mendaur ulang sampah daun. Bukan merupakan reboisasi. Yang C, menanam pohon kembali. Nah, ini merupakan reboisasi. Seperti yang Putri disampaikan tadi, bahwa reboisasi itu melakukan penanaman kembali. Kemudian option yang D, merusak lahan pertanian, itu bukan merupakan reboisasi. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah option yang C. Lanjut ke soal nomor 7.
Orang yang dijadikan narasumber dalam wawancara adalah orang yang titik-titik. Oke, narasumber. Yang namanya narasumber itu berarti orang yang akan memberikan informasi. Nah, orang yang akan memberikan informasi dalam wawancara itu sebaiknya mampu menguasai permasalahan yang akan diangkat dalam topik tersebut, adik-adik. Nah, maka kita cermati option yang A, dekat dengan pewawancara. Nah, meskipun dekat dengan pewawancara, apabila tidak menguasai permasalahan, itu tidak baik jika kita gunakan sebagai narasumber. Kemudian option yang B, bersedia diwawancarai. Nah, bersedia diwawancarai tetapi tidak menguasai topik permasalahan juga tidak baik. Kemudian yang C, mampu menguasai permasalahan. Nah, ini yang benar adik-adik. Jadi ketika kita melakukan wawancara terhadap narasumber, sebaiknya narasumber mampu menguasai permasalahan. Kemudian yang D, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Meskipun memiliki kedudukan yang lebih tinggi, tetapi tidak mengetahui permasalahan, itu juga tidak baik. Nah, maka nomor 7 jawaban yang paling tepat itu adalah option yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Contoh kalimat wawancara yang paling sopan di bawah ini adalah, kita perhatikan option yang A. Saya bertanya, Pak, ini bukan merupakan kalimat yang sopan. Kemudian yang B, saya tanya, Pak. Option B juga bukan. Kemudian yang C, tanya, Pak. Nah, apalagi seperti ini adik-adik, ini bukan mencerminkan sikap yang sopan santun. Kemudian yang D, bolehkah saya bertanya, Bapak? Nah, ini adalah yang paling sopan. Sehingga jawaban nomor 8 adalah option yang D. Lanjut ke soal yang nomor 9. Pemilihan orang yang dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang titik-titik. Nah, seperti yang Bu Tide sampaikan tadi, pemilihan orang yang dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli dalam bidangnya atau orang yang sudah mampu menguasai permasalahan. Nah, nomor 9 yang paling tepat dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli. Nomor 9 jawabannya adalah option yang A. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 10. Wawancara merupakan suatu kegiatan dalam bentuk titik-titik. Nah, jadi wawancara itu merupakan kegiatan dalam bentuk tanya-jawab. Ada pertanyaan, ada jawaban. Yang bertanya disebut dengan pewawancara, yang menjawab itu disebut sebagai narasumber. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah option yang D. Lanjut ke soal nomor 11. Kegiatan wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumber dan pertanyaannya tidak terbatas disebut dengan wawancara titik-titik. Oke, wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumber, kemudian pertanyaannya itu tidak terbatas disebut dengan wawancara terbuka. Nomor 11 jawabannya option yang A. Nah, kemudian kita perhatikan option yang B, ada wawancara tertutup. Nah, wawancara tertutup itu artinya wawancara yang dilakukan dengan semua pertanyaannya tertuju pada satu jawaban, yaitu antara iya dan tidak atau setuju dan tidak. Jadi seperti itu, hanya ada satu jawaban saja. Kemudian ada wawancara kelompok. Nah, wawancara kelompok itu merupakan wawancara yang dilakukan oleh beberapa pewawancara kepada narasumber dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada yang disebut dengan wawancara konferensi. Nah, wawancara konferensi itu merupakan wawancara antara seorang pewawancara dengan sejumlah responden atau narasumber, adik-adik. Nah, soal yang nomor 19 ini merupakan wawancara terbuka. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 12. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam kegiatan wawancara disebut dengan, jadi orang yang mengajukan pertanyaan dalam wawancara itu disebut dengan pewawancara. Nomor 12 jawabannya adalah option yang C. Nah, di sini option A ada narasumber. Narasumber itu merupakan orang yang menjawab pewawancara atau memberikan informasi. Kemudian ada informan. Informan itu adalah seseorang yang memberikan informasi tanpa diberikan pertanyaan, seperti itu. Kemudian ada kameramen. Nah, kameramen itu merupakan juru kamera yang merekam kegiatan wawancara, seperti itu adik-adik. Nah, nomor 12 jawaban yang paling tepat adalah option yang C. Lanjut ke soal nomor 13. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Kemudian selanjutnya nomor 14, alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik disebut dengan, alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik itu disebut dengan panel surya atau sel surya. Nomor 14 jawabannya adalah option yang D. Nah, di sini ada
turbin. Nah, turbin itu merupakan alat yang digunakan untuk membantu pergerakan kincir. Nah, kita tahu kincir itu merupakan alat yang bisa mengubah energi gerak ataupun energi angin menjadi energi listrik. Kemudian ada generator. Nah, generator itu merupakan mesin yang menghasilkan energi listrik, anak-anak. Nomor 14, jawaban yang paling tepat adalah sel surya yang digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Lanjut ke soal yang nomor 15. Salah satu contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui di bawah ini adalah titik-titik. Oke, sumber energi tidak dapat diperbarui itu jika kita gunakan secara terus-menerus akan mengalami kelangkaan. Nah, kita cermati opsi yang ada. Yang A, air itu merupakan contoh energi yang bisa diperbarui. Jadi bukan merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Kemudian angin juga termasuk energi yang dapat diperbarui. Kemudian matahari termasuk sumber energi yang dapat diperbarui. Kemudian minyak bumi. Nah, minyak bumi itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, pertanyaannya yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi. Nomor 15 jawabannya adalah opsi yang D. Lanjut ke soal yang nomor 16. Kincir air mampu mengubah energi gerak menjadi titik-titik. Nah, seperti yang Putri sampaikan tadi, bahwa kincir air itu mampu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jawaban nomor 16 adalah option yang B. Nah, kincir air ini mampu mengubah energi gerak menjadi energi listrik itu dengan bantuan turbin, adik-adik. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Benda di bawah ini yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah titik-titik. Oke, yang pertama ada oven. Nah, oven itu merupakan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Charger, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian kipas, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian televisi dari listrik menjadi cahaya dan juga bunyi. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah option yang A, yaitu oven. Oven itu merupakan alat yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi panas. Lanjut ke soal nomor 18. Saat menggunakan setrika, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi, yaitu energi panas. Nah, setrika itu memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian selanjutnya yaitu salah satu cara menghemat penggunaan sumber daya alam yaitu titik-titik. Menghemat sumber daya alam yaitu dengan cara A, menggunakan segala sesuatu dari alam sewajarnya. Jadi sewajarnya itu seperlunya. Betul. Kemudian yang B, memakai air sebanyak mungkin. Nah, jadi sebanyak mungkin itu salah. Kita harus memakai air dengan secukupnya. Kemudian opsi yang C, mengambil kayu dari hutan seenaknya. Kita tidak boleh mengambil kayu dari hutan secara seenaknya. Kemudian yang D, menghidupkan keran air sesuka hati. Kita tidak boleh menghidupkan keran sesuka hati, tetapi kita harus menggunakan bila perlu saja. Nah, sehingga jawaban nomor 20 yang paling tepat itu adalah opsi yang A, menggunakan segala sesuatu dari alam sewajarnya. Itu merupakan cara menghemat penggunaan sumber daya alam. Lanjut ke soal nomor 27. Memanfaatkan sumber daya alam harus dilandasi dengan prinsip titik-titik. Oke, prinsip yang digunakan untuk menggunakan sumber daya alam yaitu dengan tepat guna. Nah, artinya menggunakan dengan sesuai kebutuhan. Kemudian lanjut ke soal yang berikutnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah option A, menggunakan SDA sesuka hati. Salah, kita tidak boleh menggunakan sumber daya alam sesuka hati. Kemudian B, mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Ini juga bukan. Kita tidak boleh menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Mengabaikan dampak yang ditimbulkan. Nah, kita harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat sumber daya alam, adik-adik. Nah, yang D, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Nah, ketika kita menggunakan teknologi ramah lingkungan, itu artinya kita memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Nah, menggunakan teknologi ramah lingkungan itu seperti menggunakan lampu LED, seperti itu adik-adik. Nah, sehingga nomor 22 jawabannya adalah option yang D. Lanjut ke soal nomor 23. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi dari hutan adalah titik-titik. Yang A, sebagai arena bermain. Nah, hutan itu tidak dimanfaatkan sebagai area tempat bermain.
Kemudian yang B sebagai pengatur tata air. Nah, hutan itu difungsikan sebagai pengatur tata air. Kemudian yang C sebagai sumber penelitian, juga benar. Kemudian sebagai habitat makhluk hidup, benar sekali, yaitu seperti hewan dan tumbuhan. Nah, maka jawaban yang paling tepat mengenai yang bukan merupakan fungsi hutan itu adalah sebagai area bermain, yaitu option A. Kemudian lanjut ke soal nomor 24. Salah satu cara yang dapat dilakukan melestarikan kesuburan tanah yaitu titik-titik. Melestarikan kesuburan tanah. Yang A, merusak tanah. Nah, dengan merusak tanah itu artinya tidak melestarikan kesuburan tanah. Kemudian yang B, membiarkan saja. Nah, membiarkan saja juga tidak menjaga kesuburan tanah. Yang C, memupuk tanah. Nah, dengan memupuk tanah itu artinya kita melestarikan kesuburan tanah, adik-adik. Kemudian yang D, mengalih fungsikan tanah. Nah, mengalih fungsikan tanah itu misalnya dari tanah yang ditanami pepohonan, kemudian pepohonannya kita tebang dan kita membangun gedung. Nah, jadi seperti itu bukan melestarikan kesuburan tanah. Nah, maka jawaban yang paling tepat mengenai melestarikan kesuburan tanah dengan cara memupuk tanah. Jadi seperti itu adik-adik. Kemudian soal nomor 25, metronom merupakan alat pengukur titik-titik. Oke, jadi metronom itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tempo. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option yang C. Nah, jadi tempo itu merupakan tanda perubahan cepat lambatnya lagu. Nah, bisa diukur dengan metronom. Kemudian option A di sini ada nada. Nah, nada itu merupakan bunyi yang beraturan. Kemudian option B ada vokal. Nah, vokal itu merupakan suara yang bersumber dari manusia. Kemudian option yang D itu ada intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada pada kalimat. Oke, jadi nomor 25, metronom merupakan alat pengukur tempo. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 26. Kemampuan membawakan sebuah lagu dengan penuh penjiwaan akan membuat pendengarnya menjadi terbawa suasana. Lagu akan terdengar merdu jika dinyanyikan sesuai dengan titik-titik. Nah, jadi lagu itu akan terdengar merdu ketika dinyanyikan dengan tempo lagu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option yang B. Jadi kembali butuh diingatkan bahwa tempo itu merupakan perubahan cepat lambatnya lagu. Dengan memperhatikan cepat lambatnya lagu, maka lagu yang dibawakan itu akan terdengar merdu, adik-adik. Kemudian nomor 27, tanda kunci ada 3 macam, yaitu kunci C, kunci F, dan juga kunci G. Nomor 27 jawabannya option yang B, yaitu kunci G. Jadi tanda kunci itu ada 3, kunci C, kunci F, dan kunci G. Lanjut ke soal nomor 28. Nada merupakan bunyi yang getarannya titik-titik. Nah, jadi nada itu merupakan bunyi yang getarannya teratur. Nomor 28 jawabannya yang B. Nah, ketika bunyi sudah teratur, maka nadanya terdengar merdu atau indah, adik-adik, seperti itu. Kemudian lanjut soal nomor 29, tangga nada pentatonis terdiri dari titik-titik nada. Oke, ada penta. Pentatonis berasal dari kata penta. Penta itu artinya 5. Nah, sehingga tangga nada pentatonis itu terdiri dari 5 nada. Nomor 29 jawabannya option yang D. Lanjut ke soal nomor 30. 5 garis sejajar yang berisi not disebut garis titik-titik. 5 garis sejajar yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, garis sejajar ini disebut dengan paranada. Nomor 30 jawabannya adalah option yang D. Oke, kita perhatikan di sini yang option A ada garis bantu. Nah, garis bantu itu merupakan garis yang dipakai untuk menuliskan not yang berada di luar dari garis paranada, adik-adik. Kemudian yang B di sini ada vertikal. Nah, vertikal itu merupakan ruas pada birama digunakan sebagai garis batas. Nah, jadi yang ada di paranada itu ada garis batas seperti ini disebut dengan garis vertikal, adik-adik. Nah, kemudian ada lengkung. Nah, garis lengkung itu merupakan garis yang digunakan untuk menyatukan not dalam paranada. Nah, misalnya dalam paranada itu ada not seperti ini, kemudian dihubungkan oleh garis lengkung seperti ini, adik-adik. Nah, itu disebut dengan garis lengkung. Nah, maka 5 garis sejajar yang berisi not disebut dengan paranada. Nomor 30 jawabannya adalah option yang D. Oke, baiklah adik-adik, demikian yang bisa Bu Titi sampaikan mengenai materi tema 9 kelas 4 SDMI. Semoga apa yang Bu Titi sampaikan, apa yang Bu Titi jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like,
komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui informasi mengenai pembahasan penilaian akhir tahun ataupun materi lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baiklah adik-adik, akhir kata butuh diucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.